UGM mengatakan itu kan mereka masih tetap bisa menggugat kan. Tetapi maksud saya dia menjadi tidak logis apapun yang mereka sampaikan sebagai bukti bahwa ijazah itu palsu. Bukti objektifnya ya, Bukti empiriknya. objektifnya. Makanya saya kasih contoh tadi bagaimana mereka lompat-lompat dari satu isu ke isu yang lain terhadap objek yang mereka sedang katakan, objek penelitian yang mereka katakan palsu itu. Ya maksud saya gini loh, memalukan loh seorang peneliti itu kalau dia meninggalkan apa yang dia yakini pada awal itu. Namun yang saya bingung kenapa harus melalui Roy Suruh CS ya, siapa mereka? Dari departemen mana kan itu aneh. Nah sehingga ini harus ada pendidikan kepada publik juga bahwa kita harus mempercayai institusi yang memang sudah diberikan kewenangan terhadap negara. Kan kita bernegara, Bos. Tapi apakah tujuan dalang dibaliknya itu untuk menurunkan legitimasi Pak Jokowi akan berhasil atau tidak? Ya itulah tugas kami sebagai partai politik yang memang berada di pihak Pak Jokowi untuk terus menyuarakan apa yang ingin kami bantah lewat hoax yang mereka sebarkan. Tetapi pada prinsipnya itulah yang saya buat sebagai pegangan sehingga saya berani mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, gantung saya. Penjarakan saya seumur hidup. Kalau palsu. Selamat datang di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya. Di sini kita membicarakan Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari sisi realitasnya. Saya Beni Iniatullah, kawan saya Mr. Bajer. Bersama kita telah hadir narsum kita yaitu Mas Dian Sandi Utama. Siap, Bang Ben. Beliau ini adalah pejabat terasnya PSI. Kemanapun Mas Ketum itu kunjungan kerja, saya lihat ada Mas Sandi yang mendampingi. Ya kan Mas? Kemarin di Palu saya lihat ya. Iya. Nah bagi pemirsa Real Politik, untuk perlu diketahui, mungkin udah ada yang tahu, bahwa Mas Sandi ini adalah salah satu orang yang menimbulkan kehebohan di seluruh seantero Republik ini. Karena beliaulah yang pertama kali mengupload ijazah Pak Jokowi di media sosial. Di X, Twitter ya Mas ya? Ya. Mungkin masih banyak penonton Real Politik yang belum tahu sejarahnya. Jadi boleh diceritakan Mas sejarahnya. Kok bisa ada ijazah Jokowi Mas Sandi upload di medsos? Gimana tuh cerita di balik itu? Ya. Sebenarnya itu peristiwa 6 apa 7 bulan yang lalu ya, udah lama sekali. Pertama kali itu diupload bulan April pada saat itu. Dan kemudian sampai akhirnya menimbulkan gejolak lah kita bilang seperti hari ini. Padahal saya mengupload itu, saya menyampaikan agar tidak ribut lagi. Karena emang udah ribut waktu itu ya. Mereka mengatakan, ayo dong tunjukkan ijazahnya, kita tunjukkan. Tapi kan pada akhirnya justru malah membuat tambah kacau, tambah ribut mereka gitu. Dijadikan bahan analisa dijadikan mereka. bahan analisa dan lain-lain. Ya, seperti yang kita tahu hari ini akhirnya mereka berusaha terus-menerus untuk menarik saya ke dalam persoalan itu. Karena menurut mereka semua itu terjadi karena unggahan yang ada di sosial media itu. Tetapi pada akhirnya saya menjadi memahami satu hal bahwa keributan ijazah ini yang menurut saya ya sudah hampir dari tahun 2014 misalnya 2015. Padahal saya menyadari berarti memang dari dulu itu mereka tidak ada data sama sekali ya ketika mereka meributkan ijazahnya Pak Jokowi. Ya bayangkan loh. Iya. Ini barang udah diributkan hampir 8 sampai 10 yang tahun udah lalu. masuk penjara juga ya. Siapa itu? Iya. Pak Bambang Tri apa? Lalu mereka mengatakan bahwa akibat postingan saya mereka lalu meneliti. Ya berarti bisa kita katakan bahwa selama ini mereka meneliti apa? Ya kan? Saya masih ingat dulu tuh pada bulan Mei bulan Juni saya bertemu dengan Pak Rismon dan Pak Roy Suryo di salah satu podcast. Lalu saya sampaikan, Pak, ini ada ini ada ini, riwayat akademik Pak Jokowi. Mereka tidak tahu loh itu ada. Itu mereka sudah menggebu-gebu mengatakan itu palsu,
Tapi mereka tidak memiliki data sama sekali. Riwayat akademik tidak pegang, ijazahnya pun dari saya. Bahkan hal-hal yang sangat basic sekali sebagai pola pembuktian ijazah itu palsu atau tidak dalam beberapa kasus ya. Itu bahkan mereka tidak punya. Lalu barulah setelah 1-2 bulan kemudian, waktu itu masih di Baris Krim kan, belum ditarik ke Polda Metro Jaya. Oh ya, itu pengaduan Waktu mereka tentang awal-awal ijazah itu palsu kan, ya. Betul. itu disampaikan. Makanya mereka mengatakan, kok semua yang disampaikan oleh Baris Krim ini pernah saya sampaikan sebelumnya. Karena ada mereka berdua waktu itu. Di mana waktu saya bertemu dengan mereka itu, mereka tidak percaya bahwa itu ada gitu. Akhirnya barulah mereka timbul kecurigaan bahwa saya diperintah oleh Pak Jokowi. Karena saya memiliki data yang sangat lengkap itu. Tapi itu akan jadi pertanyaan publik memang, kok bisa Mas Sandi punya ijazah itu dipertanyakan juga. Itu gimana ceritanya? Saya meriset. Itu kan sudah saya sampaikan dari awal. Tetapi kan saya tidak perlu juga membuka bagaimana pola apapun yang saya gunakan gitu untuk mendapatkan hasil itu. Tetapi pada prinsipnya itulah yang saya buat sebagai pegangan sehingga saya berani mengatakan kalau ijazahnya Pak Jokowi ini palsu, gantung saya. Penjarakan saya seumur hidup. Kalau palsu. Karena kan memang saya pernah dengar pernyataan dari Rosyidro di media nasional ya, katanya ini nih yang harus dikejar, yang PL pertama yang kalau itu palsu, kan benar begitu juga kan? Ya. Itu kata mereka. Itu kata mereka dan itu dari awal-awal, bahkan saya sempat waktu itu di Polda Metro Jaya menyampaikan waktu saya keluar di BAP, saya diperiksa itu 7 jam loh. Hanya karena terus ditarik-tarik sama mereka. Karena saya kan bisa menganalisis pertanyaan dari pengembangan penyidik itu. Ya kan karena mereka yang mengaitkan dengan pasal 32, 35. Kalau yang saya dilaporkan yang waktu masih di Baris Krim yang 32, 35 itu memang tidak terpenuhi unsurnya. Itu kan menurut pertimbangan penyidik. Makanya tidak dilanjutkan kasusnya. Tidak dilanjutkan. Yang kemudian mereka bertahan pada saat itu bahwa saya harus masuk pada pasal 32, 35 itu. Nah, saya katakan sebenarnya Pak Jokowi itu tidak pernah mempermasalahkan ijazah yang disebar, baik itu yang fotokopi maupun yang warna. Kalau dari substansi identitas seseorang yang melekat pada ijazah, kan tidak ada bedanya antara yang hitam maupun yang hitam putih maupun yang warna. Apa bedanya kalau dari sisi identitas pribadinya? Yang hitam putih itu udah legalisir ya kan? Udah legalisir. Itu udah beredar 5-6 tahun yang lalu kan. Betul. Jadi Pak Jokowi tidak pernah mempermasalahkan. Jadi waktu saya meminta maaf ke Pak Jokowi itu, yang waktu ke Solo itu beliau nggak ada sama sekali beliau mengatakan itu. Bahkan beliau berterima kasih sama saya karena saya mampu menjelaskan persoalan pada saat itu terkait ijazah itu. Artinya ya kalau menurut saya beliau percaya saya sudah meneliti itu sudah lama gitu. Artinya udah clear nih bro, bahwa ijazah itu memang asli yang diupload oleh Mas Sandi. Betul. Siap digantung kalau palsu katanya kan. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya ini nih, ijazahnya baru setahun ini dikeluarkan yang asli. Lalu tahun-tahun sebelumnya mereka pakai data apa gitu kan? Nah ini kan kesannya sesuatu yang dipaksakan. Artinya lebih kental nuansa politisnya, betul nggak? Iya benar. Mereka ini tidak pegang data apapun. Bahkan tahu nggak? Justru saya menganggap kalau ini masih dikatakan ilmiah. Ini sudah kental sekali politik yang seperti kata Bang Benny. Awalnya mereka starting dengan mengatakan PON, yang kemudian PON itu mereka tinggalkan. Lalu mereka masuk ke persoalan jarak huruf itu kan waktu itu analisis jarak huruf antara ini ada katanya hologramnya keluar A dan lain-lain. Kemudian mereka masuk ke foto yang pada akhirnya kan mereka tinggalkan yang itu mereka satu persatu. Pak Duyatmo itu ya. Yang gimana? Mereka tuduh itu foto Pak Duyatmo ya. Iya. Tetapi maksud saya itulah konsistensi mereka. Ini kan inkonsistensi ya. Mereka mulai dari A, B, C, serampangan sekali cara mereka meneliti. Bahkan kalau kita bicara dari sisi standar akademis sebuah penelitian itu kan mereka tidak boleh nyomot di sosial media sebenarnya. Nggak boleh, harus ya raw kan? data kalau mau. Nah, itu awalnya. Lalu mereka masuk ke PON. PON itu berdebat lah mereka sesama ahlinya. Ada Pak Joshua Sinambela misalnya, ada terus teman-teman yang lain mengatakan enggak kok. PON itu memang sudah digunakan sejak lama kan begitu katanya. Nah, lalu kemudian saya berikanlah satu contoh. Bagaimana mengatakan ijazahnya Pak Jokowi ini palsu dengan menyebut PON?
Sementara font ini sudah digunakan hampir ratusan orang yang seangkatan yang sama dengan Pak Jokowi. Kalau Anda tidak percaya, silakan aja tanya. Ada ratusan kok itu, baik itu mahasiswa kehutanan, mahasiswa jurusan lain, ya kan? Sebenarnya kalau UGM sudah nyatakan asli, selesai harusnya. No. Sebenarnya udah selesai itu. Oh ya, Padahal bukan. Hmm. Memang dia tidak bisa tuntas dengan itu. Memang dia tidak bisa tuntas dengan itu. Toh juga Pak UGM mengatakan itu kan mereka masih tetap bisa menggugat kan. Tetapi maksud saya dia menjadi tidak logis apapun yang mereka sampaikan sebagai bukti bahwa ijazah itu palsu. Bukti objektifnya ya, empiriknya. Bukti objektifnya. Makanya saya kasih contoh tadi bagaimana mereka lompat-lompat dari satu isu ke isu yang lain terhadap objek yang mereka sedang katakan, objek penelitian yang mereka katakan palsu itu. Ya maksud saya gini loh, memalukan loh seorang peneliti itu kalau dia meninggalkan apa yang dia yakini pada awal itu. Contoh sederhana soal font loh. Di mana dia menaruh mukanya sebagai seorang peneliti? Font itu dia tinggalkan loh sekarang. Ketika dia menuduh font, ada temuan ternyata memang ada ada ditinggalkan gitu font, kan. Lalu ditinggalkan. Kan gak kompeten jadinya kalau gitu. Ya itu maksud saya. Nah artinya sebelum mereka membahas Pak Jokowi, jadinya mereka tidak tahu apa-apa itu tentang peristiwa pada saat itu atau dokumen-dokumen pada saat itu. Makanya saya mengajak pada saat itu, jangan dulu kita masuk ke persoalan-persoalan teknologi itu. Jangan dulu, sebentar dulu, tahan dulu sebentar. Semestinya kita perkuat dulu data di historisnya. Makanya saya gunakan pendekatan sejarahnya. Karena kita dengan pendekatan sejarah itulah baru kita mengetahui bahwa oh ini ternyata dulu begini, ini ternyata dulu begini. Kan di situ di pendekatan sejarah itu multi approach juga, bisa kita gunakan juga pendekatan teknologinya. Betul. Itu maksud saya. Tetapi oke lah, apapun yang mereka lakukan, toh juga mereka punya pengikut sendiri ya. Banyak banget. Iya, yang artinya mengiyakan, walaupun tidak logis bagi kita, tapi mereka akan diiyakan oleh pengikutnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita pendukung-pendukung Pak Jokowi ini juga mampu meyakinkan, ya kan? Mampu bukan meyakinkan Rasyur ya, tapi meyakinkan masyarakat bahwa segala sesuatu yang mereka sampaikan itu adalah ada counter dusta, isu, ya. Adalah kebohongan, adalah hoax, adalah propaganda dan lain. Dan yang paling penting itu adalah politik. Gitu. Sudah masyarakat tuh sebenarnya tuh sudah udah yakin bahwa ijazahnya itu benar. Tapi kebanyakan dari yang berada di sosial media kan kita nggak tahu kalau itu manusia atau bukan. Bisa aja bot. Jadi kelihatannya masyarakat rame banget. Padahal sebenarnya ya orang tuh nggak peduli amat oleh kasus ijazah palsu ini. Khususnya ini anak muda gini kayak buset, ijazah palsu ijazah aja yang dibahas sampai hampir setahun. Gak kelar-kelar. Bener kata Bang Benny, seharusnya kalau dari UGM sudah mengatakan selesai. Gitu. Seharusnya kalau misalkan abang nih udah ngepost ijazahnya kayak gimana, selesai di situ. Kan udah jelas gimana kan ijazahnya kan. Tapi masih aja dilanjut. Ini problem masa kini nih. Ini problem masa kini. Jadi tuh kita merasa bahwa ada perpecahan dalam masyarakat, padahal nggak ada perpecahan dalam masyarakat. Padahal rata-rata di dalam sosial media itu cuman bot-bot doang. Sejumlah kecil yang percaya ini atau memang orang yang memang tidak menyukai Jokowi gitu. Betul. Karena ini ada istilah, kalau dulu kan ada istilah kata dalam tempurung ya. Kata itu dia ngerasa dirinya besar, tempurung itu kecil gitu kan. Iya. Kalau sekarang tuh namanya tempurung algoritma, bro. Betul itu. Jadi algoritma Twitter atau media sosial lainnya itu mereka akan dikasih apa yang mereka ingin lihat, yang selalu mereka lihat. Kalau mereka selalu melihat ijazah palsu, yang datang ya isu ijazah palsu semua. Betul. Jadi seolah dunia ini tempurung algoritma itu membuat mereka seolah bagaikan kata dalam tempurung itu. Ya, betul, nah, itu persoalan dunia digital menurut saya. Algoritma itu membuat sebuah tribalisme sosial nih dalam sosial media dan itu berbahaya. Nah, ini tuh sebenarnya angin baik untuk aktor-aktor yang ingin memajukan ini. Nah, makanya mungkin kita bahas politiknya ya kali ya. Nah, kita masuk ke politik nih. Ini agak politiknya nih. Agak mendebarkan juga nih. Karena kan memang semua orang kayaknya udah tahu ya. Pak Jokowi juga udah bilang ada aktor besar di belakangnya. Sangat besar. Nah, itu kayaknya udah rahasia umum. Nah, kita pengen lihat dari Mas Sandi nih, penilaian beliau sebagai aktivis, bahkan sebagai politisi. Itu benar nggak sih ada orang yang ingin mengail di air keruh dengan kasus ini, Mas Sandi?
Oh, kalau saya sih meyakini dari awal, ini saya meyakini ya, bukan saya disampaikan bahwa Pak Jokowi tahu itu atau tidak, tapi saya meyakini Pak Jokowi itu sudah tahu ini sejak lama. Sederhananya begini, kandidat-kandidat yang sekarang bermunculan, yang memandang 2029 itu sebagai sebuah kompetisi politik, itu belum tampak orang yang akan berani melawan Pak Prabowo. Ini kan satu contoh tesisnya ya. Yang kemudian apa option setelah itu adalah cawapres kan. Ya inilah rebutan-rebutan. Yang paling mungkin untuk paling rebutan. direngkuh itu cawapres. Cawapres. Menurut abang ini tuh, jadi tuh sebenarnya ajang pertempurannya itu di cawapres. Ini orang rebutan cawapres ini. Berarti target utamanya bukan Jokowi, adalah Gibran sebenarnya. Target utamanya sebenarnya adalah pengaruh politik Pak Jokowi, yang di situ beririsan dengan Mas Gibran kan. Tetapi saya tidak ingin membahas Mas Gibrannya, tapi lebih kepada Pak Jokowi, karena sebenarnya Mas Gibran itu punya entitas politik tersendiri, Pak Jokowi tersendiri sebenarnya. Betul, kan. Beliau juga sedang bekerja, kan pasti juga beliau melakukan upaya-upaya politik. Tetapi yang di Pak Jokowinya dulu. Karena menurut sumber data yang cukup kita percayai bahwa Pak Jokowi ini masih sangat besar lah ya angkanya. Saya dengar dari Burhan Muhtadi 83% masih kesukaannya. 83% kecintaan masyarakat terhadap beliau gitu. Artinya itu masih tinggi. Nah, makanya hampir semua isu sekarang yang muncul sepanjang ada keterlibatan Pak Jokowi di situ, itu mereka pasti goreng habis. Kita ini sudah 4-5 isu loh lewati untuk kita lakukan upaya-upaya pembelaan terhadap Pak Jokowi misalnya, yang sebenarnya hampir satu isu itu ditutupi isu lain. Begitu mereka kalah ditutupi isu lain. Begitu terus berganti. Ya tujuannya itu adalah untuk mencoba mendegradasi itu, ya kan? Mencoba untuk menguras pelan-pelan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat ini. Kan Pak Jokowi yang menyampaikan bahwa mereka ingin mencoba untuk mengurangi pengaruh politik Pak Jokowi yang menurut tadi Pak Burhan Muhtadi itu masih 83%. 83%. Dengan segala cara. Kalau kita lihat satu penelitian di dunia media sosial, itu kan dia mengatakan begini. Lebih dari 9 kali orang mendengar isu terhadap seseorang dengan tayangan yang selalu diulang-ulang, maka dia akan masuk ke dalam suatu alam bawah sadarnya. Tapi kalau dia lebih dari 30 kali, dia akan meyakininya. Informasi itu. Meskipun itu salah. Kan ini teorinya. Kan. Makanya mereka terus melakukan itu. Kalau saya kan lihat memang kayaknya ada orkestrasi, misalnya ada mobilisasi, ada timetable, bahkan setelah isu ini hilang datang lagi yang baru, betul. Itu mengesankan bahwa mungkin memang ada dalang di baliknya, gitu kan. Tapi kan kita nggak bisa sebut, kita hanya bisa menduga-duga. Nah, kalau kita lihat ke realitas politik saat ini, Mas Andi, masih survei indikator politik terakhir yang bulan ini November nggak salah, dari top of mind calon presiden nih, bukan wapres. Top of mind-nya masih Pak Prabowo 44%. Pak Prabowo. Di bawah itu KDM 19% kalau nggak salah. Nomor 3 Anies Baswedan. Itu jauh turun dari sebelum angka dia ketika jadi capres dulu, jauh turunnya. Yang keempat Mas Gibran. Yang kelima Mas AHY. Nah, dari konstelasi politik itu, menurut Mas Sandi, siapa yang kira-kira mungkin mempunyai ambisi untuk menjadi capres ataupun cawapres? Ini realitas politiknya gimana? Ini kita pisahkan dulu ya dengan persoalan ijazah itu. Kita pisahkan. Kalau kita berbicara konstelasi politik ke depan itu, ya paling memungkinkan ya anak-anak presiden itu. Yang paling mungkin. Mas AHY paling mungkin. Mas AHY misal gitu, terus Ibu Puan misal gitu kan. Itu kan yang paling memungkinkan. Kalau kita misalkan mau pasang barrier di situ bahwa ini pertarungan antara anak mantan presiden dengan yang tidak, ya mungkin serpihannya di situ ada KDM ataupun Pak Anies Baswedan.
Mas Anies kan nggak mungkin deh wapres, mungkin sama Pak KDM mungkin, Mas Ahy mungkin. iya, iya. Tapi kan Pak KDM kayaknya agak susah lah satu Agak susah. partai. Iya. Di partai gitu ya. Nggak mungkin. friksi Nggak mungkin. kalau Iya, mungkin beliau akan masih tetap Iya. melanjutkan. Kalau saya jadi di Mas Jawa Ahy, Barat, saya ya. pengen tuh posisi dia nomor 4 atau nomor 5 itu kan di bawah Mas Gibran kan punya peluang untuk Iya itu. betul. Peluang besar. Dan secara politik pun kan tidak ada masalah orang untuk Nggak ada masalah. ingin menjadi cawapres apa tidak. Orang punya ambisi itu Iya. nggak ada persoalan. Hanya ada. saja kan begini sekarang. Apa yang dilakukan oleh politisi-politisi ini melalui proksi misalkan seperti Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan menjadi tidak gentle ya untuk melakukan pertarungan ke depannya. Mereka tidak bermain di ruang terbuka bahwa ini nanti kompetisi dan kita harus melakukan segala cara misalkan dalam hal-hal mengambil suara masyarakat gitu. Ya kita terima itu sebagai sebuah kompetisi. Tetapi kalau begini caranya kan mereka sembunyi-sembunyi tangan. Saya tidak menuduh siapapun ya. Tetapi kan sangat bisa dibaca. Kita ini kan bukan orang-orang bodoh juga gitu kan untuk melihat bukan bahwa lugu-lugu amat gitu. Iya, ya. bukan lugu-lugu amat untuk melihat bahwa itu tidak ada urusannya dengan politik misalnya. Ya tetap aja ada urusannya dengan politik kalau pola serangan seperti ini kan. Pasti. Tetapi begini loh, ada yang ingin saya sampaikan satu hal bahwa Pak Jokowi itu menelan semuanya, kepahitan itu, hinaan itu dan segala macam itu sebenarnya untuk Pak Prabowo juga. Karena kalau sampai ini beliau buka, misal beliau sampaikan bahwa secara terbuka ini yang mengganggu saya apa segala macam, kan ini bisa instabilitas kan Nasional ya, politik maupun keamanan kan. Iya bisa. Bayangkan kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa kelompok A ini seperti ini yang di belakang mereka misal. Itu kebijaksanaan Pak Jokowi. Kebijaksanaan Pak Jokowi. Nah artinya Pak Jokowi menelan semua kepahitan itu agar stabilitas itu tetap ada kan. Iya. Kalau itu saya jadi teringat pepatah Belanda yang disampaikan oleh Pak Agus Halim, Mas Andi. Leiden is Lichten. Memimpin adalah menderita. Iya. Pak Jokowi 2 periode betapa menderita ya pelanga-pelongo segala macam. Dikata-katain. Sekarang mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran juga Leiden is Lichten juga itu. Iya. Kan? Saya melihat ini ada indikasi nih Bang bahwa kalau misalkan Pak Jokowi dengan kebijaksanaannya itu diam dan menelan, artinya kan kemungkinan nih, dan dia prioritasnya adalah untuk menjaga kestabilan. Indikasinya kan berarti di dalam ada musuh di dalam selimut. Gitu. Maksudnya ini di dalam koalisi? Di dalam mungkin di dalam koalisi. Tegas-tegas saja dalam koalisi. Mungkin di dalam koalisi ini ada musuh gitu. Dan di koalisi kan semua temenan. Jadi kalau misalkan di depan kamera kan ya untuk masyarakat harus bergandengan tangan, nyanyi kumbaya gitu. Tapi mungkin di belakang bisa aja saling menikam di dalam selimut. Nah itu mungkin agak berbeda nih kalau misalkan di kondisi yang ada koalisi ada oposisi. Yang jelas. Kalau misalkan ada oposisi, mungkin lebih bijak untuk Pak Jokowi bilang bahwa ya kemungkinan ini di luar sini ya saya sangat terganggu dengan kasus ini. Berarti indikasinya di dalam kawan-kawanannya sudah solid. Boleh jadi. Gitu. Ya, betul. Kita bisa menduga hal itu terjadi. Namanya juga dugaan. Itu dugaan. Kalau menurut Bang Benny gimana? Kalau ya saya ngelihatnya memang dalam politik ini banyak teori yang dipakai orang. Salah satunya mungkin Machiavellis ya. Iya. Merebut kekuasaan apapun caranya. Iya. Mungkin ada yang lakukan itu. Ada yang itu. Karena memang dasar politik itu kan mensahkan aja untuk itu. Kayak kita belajar di ilmu politik, pengantar ilmu politik Miriam Budi Harjo, buku biru itu bro, kalau masih ingat. Itu kan politik adalah untuk merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Betul. Nah, merebut itu bisa dengan cara apa saja. Dan mempertahankannya kan juga boleh-boleh aja. Boleh. Kayak Prabowo Gibran mengingat 2 periode itu sah-sah aja, nggak ada salahnya ya Mas Andi ya. Nah politik kan memang begitu. Jadi memang politik itu adalah seni untuk mencari kekuasaan dan mempertahankannya. Betul. Tapi seni itu harus indah. Kalau tidak indah bukan seni namanya. Oke. Jadi kalau misalkan yang kasus yang ijazah ini kita anggap nih tidak indah itu. Ditinjau dari sisi manapun tidak ada keindahan sekali. Kalau versi mereka mungkin indah. Karena ini kan
mereka ingin membunuh dalam quote and quote ya, membunuh secara politik gitu. Mungkin bagi mereka indah. Sayang sekali kalau persoalan ijazah ini kan ada harkat dan martabat orang di situ. Betul. Nggak bisa juga kita memperlakukan orang seperti itu. Pak Jokowi dulu di Solo, saya melihatnya di TV ya, beliau mengatakan bahwa saya dihina sehina-hinanya. Kan itu kalimat yang keluar dari beliau. Artinya sudah tidak indah lagi kalau Tidak indah. dari sisi politik Tidak kita lihat indah. tadi. Masa mau menjegal membunuh orang hanya dari sisi itu kan? Iya. Di demokrasi boleh bebas. Boleh bebas. Tapi kayak Boleh Bernard bebas. Shaw, kebebasan itu berakhir ketika ada orang yang dirugikan. Betul. Nah, Makanya ada kasus pencemaran baik kan gitu. Siapa? Makanya ada kasus pencemaran nama baik Pak Nama Jokowi. baik. Itu ketika Pak Jokowi udah merasa terganggu. Oh. Dan itu sah-sah saja kan. Sasa. Sah-sah saja lah mereka. Pak Jokowi ini kan begini. Saya melihat hampir semua isu sekarang itu selalu dikait-kaitkan ya dengan beliau gitu. Iya. Kemarin terakhir misal seperti Pak Asrul Sani tiba-tiba lagi ramai lagi, kenapa tidak menunjukkan kayak begitu kan? Itu kok bisa ada kasus yang tiba-tiba tumbennya itu. Siapa itu? Saya bingung juga. Jangan-jangan itu bagian dari agenda setting juga kan iya. untuk Iya. mencoba apa? Gini nih harusnya Iya, gitu ya. seperti ini seharusnya. Tapi kan Pak Asrul Sani bukan Pak Jokowi bukan Pak Asrul Sani kan. Iya. Ya, Dan nggak nggak bisa ada Roy disamakan. Suryonya menyerang Pak Asrul Sani. Nggak bisa disamakan lah Pak Asrul Sani ya Pak Asrul Sani. Iya. Pak Jokowi ya Pak Jokowi. Ini kan Iya. dua orang yang memang berbeda. Beda. Pak Asrul Sani tidak pernah merasakan jadi presiden. Betul. Kita semua ini bisa mengatakan bahwa tunjukkan saja ijazahnya biar selesai. Ya karena kita tidak pernah jadi presiden. Kalau seorang presiden diragukan ijazahnya itu penghinaan loh. Karena baru kemarin ketika dia menjabat ratusan kampus ada di tangannya, ribuan jutaan mahasiswa ada di tangannya. Semua rektor itu adalah orang yang bisa dia perintahkan kan di bidang Kalau itu. mau, Kalau mau. Ya artinya sekelas seorang presiden ya yang berdaulat penuh terhadap itu, bahkan anggaran pendidikan pun dia bisa tentukan. Tiba-tiba dikatakan ijazah palsu itu kan penghinaan, Pak. Iya. Makanya saya katakan kita semua bisa mengatakan bahwa tunjukkan ijazah yang bisa selesai ya karena kita tidak pernah menjadi presiden. Gengsinya itu kan tidak kita dapat gitu loh. Sebenarnya kalau ditunjukkan pun nggak berakhir. Mas Gibran kan udah nunjukin juga ijazahnya. MDIS kan. Iya. Udah ada lagi surat di MDIS menyatakan berhasil, nggak berakhir juga. Dan coba bayangkan kalimatnya kan begini. Waktu saya tidak salah itu di Jogja ya, beliau mengatakan wow, dan itu juga sudah saya sampaikan, beliau mengatakan bahwa memang itu ijazah saya kan. Kan itu kalimat Pak Jokowi itu yang kemudian saya sampaikan kepada media. Artinya secara tidak langsung Pak Jokowi sudah menunjukkan. Iya. Ya kan? Karena Pak Jokowi yang menyampaikan Iya, itu. betul. Gitu. Memang itu yang saya betul. Ingat saya. Dan bukan arti ijazahnya memang nggak ada. Atau sekarang ditahan sebagai alat bukti kan di Polda Metro. Betul. Barang itu ada. Iya, gitu. barang itu ada. Ya kan pada akhirnya kan sekarang menjadi begini Mas, Bang Benny. Apakah ijazah itu ada atau tidak yang pertama. Yang kedua apakah benar lulus tapi ijazah hilang. Ya kan begitu kan? Apakah yang ketiga tidak pernah lulus dan tidak ada ijazah. Ya kan begitu ya. Jadi orang melihat jangan-jangan ini memang benar ada tapi hilang kan begitu kata orang ini kata orang. Tapi kalau mereka kan ini mereka mengatakan bahwa memang tidak pernah wisuda gitu loh. Nah, saya sampaikan begini sambil lucu-lucuan ini. Iya. Orang wisuda itu kan banyak cara. Ada yang cara nangis-nangis juga ada. Dikasihani dosen, dikasihani kampus, dilulusin. Kan ada yang begitu Ada kan. juga. Yang kedua, ada orang membeli ada. Kita tidak bisa menafikan itu. Ada orang yang membeli ijazah ya. Ada orang yang membeli. Awal-awal reformasi kemarin banyak itu. Iya kan ada yang membeli. Iya. Lalu yang ketiga ada juga dengan cara memalsukan. Yang memang dia tidak pernah lulus dari kampus tapi dia palsukan. Ya kan gitu ya. Kan itu cara orang. Tetapi yang kedua, poin yang kedua tadi itu apapun yang dia lakukan, mau itu dia nangis, mau itu dia membeli ijazah itu, dia tidak menghilangkan riwayatnya bahwa dia memang pernah wisuda atau pernah mendapatkan ijazah. Benar nggak? Iya. Ini kan kita melakukan uji kriminalitas ini.
Ada pendaftaran, ada perkuliahan, ada Ada tahap-tahapnya kan? Ada tahap. Ada Ya. pendaftaran, ada perkuliahan, ada SKS, ada skripsi, ada Riwayat KKN, akademis. ya kan? Tiba-tiba ada ijazah tanpa ada ini kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Iya kan? Nggak Iya. mungkin. Pasti harus terjadi itu Nah, sudah iya, dan lain-lain. itulah yang katanya kemarin dari kepolisian sudah datang ke UGM sudah memiliki ratusan bukti terhadap itu, ya kan? Iya. Nah, itu. Nggak Iya. mungkin ijazah ujuk-ujuk datang, tapi kalau tiba-tiba nggak ada sejarahnya itu udah pasti. Itu Tapi ini nih, sejarahnya aduh. ada, Ah. ijazahnya ada, Ijazahnya harusnya ada. berhenti. Dan orang yang menyaksikannya ada, Orangnya ya sih kan? kan ada, saksi Iya. hidupnya ada, Saksinya ijazah ada. yang identik ada. Identik. Temen-temennya ada. di kampus ada. Coba sekarang Gitu. coba kita jangan bermain soal riwayat tadi maupun soal hukum, tapi kita berbicara logisnya saja. Mhm. Saya bilang begini. Nomor ijazah Pak Jokowi itu kan 1120 ya. Mhm. Yang otomatis kalau orang wisuda itu kan Mhm. dia memiliki urutan. Mhm. Nah, kalau dia ada nomor 1120 berarti kan ada nomor 1119, 1121. Iya. Mhm. Benar nggak secara Mhm. logis itu, secara logika? Urut. Benar kan? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau memang itu bukan Pak Jokowi, lalu itu siapa? 1120 itu. Iya. Iya. Siapa? Mhm. Oke, Mas Andi, Ah. kita ada narsum yang kedua yang Ah. sekarang sudah hadir di studio kita, Bang Ade Dermawan. Silakan, Bang. Halo Bang. Baik, aduh. Ini Bang. Siap. Buzzer Bang. Iya. Sorry terlambat aduh. Ini emang dari tadi podcast ini canggih ya, bisa drop in drop out. Aduh. Jadi ada Bang Ade Dermawan. Beliau ini adalah Sekjen Pradi Bersatu ya, Bang ya. Dan juga salah satu pelapor dalam kasus ijazah Betul. pencemaran nama baik ya, Bang ya. Ya. Kita tadi udah berbincang cukup panjang dengan Mas Sandi juga terkait dengan sejarah kenapa foto ijazah itu ditampilkan di medsos, Ya. sampai mungkin ada unsur-unsur politik yang juga kita kaji. Nah, ini sekarang Bang Ade nih yang mengikuti day to day mungkin kasus pencemaran nama baik Ya. itu. Sekarang perkembangan terakhirnya gimana, Bang, setelah pendesakan 8 orang itu? 8 orang itu tersangkanya itu beberapa pasal. Di pasal-pasal yang diterapkan itu ada 35, 32 ayat 2. Terus kemudian ada pencemaran nama baik 311, terus 160, 28 ayat 2, 45. Itu yang kami laporkan. Karena itu merupakan delik murni atau delik umum. Kalau yang Pak Jokowi laporkan itu memang 32, 35. Tetapi di situ tidak ada 32 ayat 1. Terus nggak ada PDP juga. Jadi pada dasarnya semua 2 alat bukti yang disampaikan oleh penyidik bahwa itu sudah masuk dalam pada saat penyelidikan naik ke tingkat penyidikan, tentunya mencukupi toh. Artinya 2 alat bukti itu sudah firm. Sehingga naik penyidikan, sekarang penetapan tersangka, terus tahapannya kemudian ada cekal. Nah, harapan kita memang habis cekal apalagi nih? Iya kan? Tentunya pasti ada upaya. Kalau saya menyampaikan bahwa saya menyamakan dengan upaya paksa. Karena upaya paksa itu tidak hanya harus kurungan toh. Tapi dengan cara dia dilakukan pembatasan ruang gerak para tersangka ini, itu merupakan upaya paksa. Dia masuk kategori itu. Jadi udah ada pencekalan, Pencekalan itu sudah mulai juga. upaya paksa. Jadi sisa menunggu P21 itu berarti? Tidak hanya itu, karena 5 dari tersangka kan belum diperiksa. Belum. Ya. Jadi kalau dia diperiksa dulu, setelah dia diperiksa, kan udah dicekal nih 8 kan, sisa 5 yang belum Kok diperiksa. lama Bang? Yang 5 kok belum? tersangka. Ada alasan khusus nggak Bang? Karena kan Roy CS melalui kuasa hukumnya kan minta untuk dilakukan pemeriksaan ahli dulu. Saksi yang meringankan juga saksi ya? yang meringankan sesuai dengan pasal 65 KUHP. Artinya dia berhak untuk mengajukan itu. Nah, sehingga itu yang membuat polisi tentu menjadwalkan Jadi kembali. prosesnya tetap berjalan. Proses tetap berjalan. Satu isu yang masih hangat, yang lagi hangat sekarang Bang, restoratif justice.
mediasi. Jadi Nah itu ini yang dari lucu. siapa? Dari Lucu, siapa lucu, Bang lucu. itu Bang? Sebenarnya, Artinya Bang? gini, setelah saya mengikuti gini, tidak bisa dilakukan restoratif justice kalau itu tidak ada kesepakatan. Itu yang pertama. Antara dua pihak ya. Ya, nggak boleh sepihak itu. Hmm. Restoratif itu diatur di Perkapolri kalau di tingkat Itu kepolisian. yang pertama mengusulkan siapa Bang? Tidak ada yang mengusulkan. Jadi Kok begini, tiba-tiba jadi pada saat wacana? itu saya dengar dan Hmm. lihat di media Hmm. bahwa Refli Harun bersama siapa Asegaf ini, Hmm. Faisal Asegaf itu mendatangi Komisi Komisi Reformasi Polri. Percepatan Hmm. Reformasi Polri. Hmm. Kemudian mereka datang minta terjadi pembicaraan di dalam, Hmm. terus walk out. Hmm. Yang nggak diundang sebenarnya bukan walk out kan. Kalau kita diundang secara resmi, aku walk out boleh. Hmm. Tapi ini kan nggak diundang, nggak masuk di dalam undangan, tetapi tidak direspon. Kalau bisa tidak usah masuk. Tadinya awalnya bahwa dia kemudian di walk out sendiri, karena memang sebenarnya nggak boleh hadir kan, secara etika Karena nggak boleh, tersangka, karena konflik of interest-nya yang Iya, menjadi masih persoalan di ada. sini kan pasti ada itu. Hmm. Ya, sehingga di mata publik nanti wah kok polisi menerima. Sementara reformasi birokrasi di tubuh Polri itu tidak ngurusin kasusnya RCS toh. Tidak Gitu. mengurusi kasus Enggak, orang per Enggak. orang. Mereka lebih Tapi struktural. institusi. Iya, Institusi. lebih kepada bagaimana mekanisme kenaikan pangkat, anggaran, percepat dan lain-lain semuanya. Jadi rekrutmen, tapi ini bukan persoalan pidana dan Tapi apakah memang kalau ada mediasi itu Pak Jokowi memang mau, Bang? Saya belum pernah berkomunikasi dengan Pak Jokowi sampai saat ini. Komunikasi terakhir hanya melanjutkan perkara. Tetapi kalau untuk sampai ke tahap mediasi, saya rasa tidak bisa Pak Jokowi yang mengusulkan. Karena beliau korban. Iya, di korban. Belum pernah saya menangani kasus. Menurut pengalaman saya selama saya menjadi lawyer, saya nggak pernah menangani kasus restoratif. Itu bila saya memegang korban, kami yang minta restoratif nggak pernah. Biasanya pihak yang terlapor atau tersangka atau yang tercekal. Saat ini kita nyebutnya tercekal aja lah. Lebih firm kayaknya, jangan disebut lagi sebagai tersangka kan. Udah naik dia tahapannya gitu menjadi tercekal ya. Kita bukan orang hukum nggak tahu tuh. Ya, kita nggak tahu apa-apa. Itu sebutan saya. Tercekal ya kan. Tercekal. Sekarang kan udah dicekal kan. Jadi kalau saya menyebut mereka itu tercekal ya, artinya udah mulai tercekal, sebentar kali ya dilakukan penahanan. Saya kembali ke Mas Andi nih. Kalau misalnya mediasi itu terjadi, ini seandainya ya, dan Pak Jokowi mau, ya karena mungkin asumsinya Pak Jokowi ini kan tokoh bangsa yang mungkin tidak rela ada anak bangsa yang dihukum, dan mereka minta maaf, asumsinya begitulah. Sebagai pendukung utama Pak Jokowi misalnya dari pribadi, aktivis atau PSI, menurut Mas Andi itu layak nggak ada mediasi? Kalau saya karena pengurus partai, maka saya memegang apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang. Kalau teman-teman media melihat pasca penetapan tersangka itu hampir praktis PSI tidak berbicara kan pada saat itu. Karena Mas Kaisang pernah menyampaikan kita ikut prihatin ada anak bangsa memiliki persoalan seperti ini, walaupun mereka sangat jahat terhadap Pak Jokowi, bukan mengatakan ayahnya atau bapaknya. Makanya saya tidak pernah menghadiri undangan media-media pada saat itu waktu penetapan tersangka. Tetapi kita juga tidak melarang kalau misalkan teman-teman seperti Adi Darmawan dan lain-lain untuk membahasakan itu, apalagi sampai untuk meminta kepada polisi untuk segera menahan. Tapi kalau kami nggak pernah. Kami tetap apa yang disampaikan oleh Mas Kaisang itu sebagai pegangan bahwa ini ada soal anak bangsa sedang ke depan ini mau dipenjara mungkin gitu kan. Nah kalau kaitannya dengan Pak Jokowi memang pernah disampaikan juga oleh Pak Jokowi, seandainya ini teman-teman ini meminta maaf bagaimana. Pak Jokowi mungkin di teman-teman yang lain menjawabnya sama dengan ketika menjawab saya, ya silahkan saja gitu. Tapi tidak mengatakan bahwa suruh mereka atau minta mereka, enggak. Karena tapi ini kan kalau ditanya, iya, ini kan isu publik, udah bukan antara Pak Jokowi dengan Pak Ero Suryo aja, sudah seantero Indonesia ini yang menyimak. Nah, tiba-tiba terjadi mediasi, ada maaf-maafan, kan mungkin isu baru akan muncul. Wah, ternyata benar palsu nih, nggak berani pengadilan. Benar nggak, Bang? Pas. Ada mekanisme tuh. Mekanisme yang harus dilalui. Restoratif itu tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu ya. Ada mekanisme dan tahapan.
Kalau kemudian bahwa tidak keyakinan bahwa ini, wah ini palsu, karena kan pada dasarnya mereka nggak melihat ya secara langsung. Tetapi kalau kita berbicara asli atau palsu, sebenarnya pegangannya mudah kok. Fuslapfor itu udah canggih loh. Jadi gini, Andri ya, itu kalau dia butuh untuk data itu di lab forensik atau apapun, Andri ya, karena dia kan sekarang di bumi Andri harus melalui Andri dan Andri pun itu memakai Fuslap Mabes Polri. Sebentar, Andri itu siapa? Enggak. Andri itu Arsip Nasional. Oh, Andri. Andri. Nah, kita bukan Andri ya. Andri kan Arsip Nasional Arsip itu Nasional. Republik Indonesia Oh, yang iya, dibuming-bumingkan sama mereka Iya. bahwa kita lihat dong sidang KIP, kemudian harusnya Andri. Nah, sementara Arsip Nasional kalau mau Fuslap itu Iya. minjem punya Mabes Polri. Bentar. Saya kira tuh Andri tuh orang. Bukan. Arsip Nasional. Penyidik kali ya itu. Iya, Arsip Nasional. Iya. Nah, jadi itulah yang menjadikan miskomunikasi itu di situ. Jadi kemarin saya lihat orang KIP ya di salah satu media itu beradu argumen, kemudian ada Andri mantan kepala Arsip Nasional. Saya berpikir bahwa ini kocak sebenarnya. Karena kalau mau Fuslap sendiri, ya tentunya baik itu secara analog maupun di digital forensik, itu Mabes Polri itu udah jagonya. Itu Yang paling canggih lah iya, ya. Paling canggih ya. ISO 9000 berapa gitu. Udah. Jadi FBI pernah datang, melihat, belajar bersama, terus kemudian Malaysia, Singapura itu datang ke lab kita dan kita harus bangga di situ ya kan. Iya. Terbaik sebenarnya. Namun yang saya bingung kenapa harus melalui Roy Suruh CS ya? Siapa mereka? Dari departemen mana kan itu aneh. Nah sehingga ini harus ada pendidikan kepada publik juga bahwa kita harus mempercayai institusi yang memang sudah diberikan kewenangan terhadap negara. Kan kita bernegara, Bos. Bukan berpihak kepada siapa, berpihak terhadap satu partai, berpihak kepada partai tertentu atau kekuasaan parlemen kan. Nah parlemen juga kalau dia misal katakanlah kita nggak memiliki kekuatan parlemen ya, Bapak Insinyur Joko Widodo misalkan ya kan, ya katakanlah dia nggak punya. Terus parlemen harus memaksakan gitu, Fuslap di luar negeri gitu. Kan jadi lucu jadinya kan. Kalaupun dia didukung oleh parlemen, ini andaikan, saya berandai-andai. Itu memang agak lucu jadinya. Masa nggak percaya negeri sendiri? Nah itu kan. Yang menyetujui anggaran pembelian itu siapa? Ya itu. Nggak Ya kan, nasionalis. sederhana sebenarnya kan. Iya. Sederhana pemikirannya karena ini sudah dipolitisasi, udah ditunggangi kemana-mana sih yang tadinya memang murni adalah satu peristiwa hukum yang terjadi. Jadi ya alih-alih demokrasi. Alih-alih menyatakan pendapat ke publik, padahal bukan karena personality bukan kebijakan kan. Nah harusnya pada saat aktif kan kebijakannya Pak Jokowi dong. Bang, secara hukum nih masih ada nggak celah untuk pentersangkaan ini batal, nggak naik pengadilan misalnya gitu? Kalau di pihak kita sebagai pelapor karena apa yang kita sajikan terhadap penyidik itu sudah firm saya rasa. Udah firm ya. Udah susah mereka. Kecuali amnesti kali ya. Amnesti ya. Amnesti abolisi boleh. Tapi boleh. kayaknya Tapi nggak ada secara kesempatan hukum sih untuk positif, mereka dapat. prosedur Positif normal nggak nggak ada ya. Nggak bisa. Nggak ada. Defoneering boleh. Tapi kalau Jadi politis, SP3, tapi kalau SP3 di polisi, wah babak belur polisi. Yang Prapit tuh pasti pengacara Pak Jokowi, kami, dan 2 relawan lain. Tentu bisa menyewa pengacara juga untuk Prapit. Jadi 4 kali Prapit, bisa bayangin gitu. 4 kali Terus Prapit. buktian 700-an itu mau dikemanain kan? Iya kan itu persoalannya. Jadi memang unsur tidak mungkin sekelas Polda Metro Jaya itu mau melakukan SP3 dari 700 karena Kak bukti yang 160, 28 ayat 2 serta 45A saja itu udah firm, Bos. Katakanlah Pak Jokowi nggak firm gitu. Tapi yang lebih firm sebenarnya Pak Jokowi 35 itu firm itu, Bos. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ada perubahan wujud di situ. Artinya gini, sederhananya saya kasih sederhananya gitu. Dia tidak perlu mengedit. Dia hanya mengatakan bahwa ini bukanlah foto Pak Jokowi. Ini adalah foto Dumatno.
Itu udah kena. Itu sudah manipulasi data toh. Dari mana dia mendasari bahwa itu Putu Dumatno? Dasarnya gitu. Ketika itu dikejar, Anda mengatakan bahwa ini Dumatno. Nah, dari mana dasarnya itu? Itu aja. Itu sudah manipulasi data kan? Yang sesungguhnya menjadi orang lain. Kan itu masalahnya. Jadi sederhana kok pembuktian itu sebenarnya. Nah, kita lihat aja kalau dia bisa ngelak dari situ. Gitu. Itu tidak akan bisa. Dumatno dari mana? Kalau menurut gue sih Bang, kayaknya dari kasus ini emang udah susah ngelak sih. Iya, pasti susah ngelak. Susah. Dan gue yakin nih kalau misalkan memang betul ada di balik tabir itu ada aktor besar yang dikatakan oleh Pak Jokowi ya. Pasti. Setelah ini mereka sudah melihat secara strategis ini udah gagal. Ya alhasil mereka mainin kartu lagi yang baru gitu. Nggak berhenti sampai di sini. Nggak berhenti sampai sini. Sampai 2029. Sampai 2029 kita akan terus bertemu dan membahas kasus-kasus baru yang akan terus Jangan-jangan datang. kayak ngerebus kodok nih, rebus Iya. pelan-pelan, atau keluar satu-satu gitu kan? Bentar Enggak, lagi Mas Andi. KN, bentar lagi yang lain-lain gitu kan. Gitu. Jadi masih Iya. banyak. Masih banyak lah stoknya. Banyak ini Tapi ada yang sebenarnya menarik stok loh. ini. Kalau untuk terkait mau digoreng, mereka mau goreng itu sampai 2009 itu jasa Pak Mas Gibran. Sasaran berikutnya. Masih panjang tuh ya. Ya, karena Iya. Mas Gibran itu faktanya memang belum ada pidana di situ. Iya. Kenapa belum ada pidana? Memang nggak sekolah SMA dong dalam negeri. Kan dia selalu ngomong nggak ada ijazah SMA-nya, ya bener. Nggak ada ijazah. Faktanya memang nggak ada. Memang nggak ada. Memang nggak ada. Memang kan beliau kuliahnya Kuliah di luar negeri, nggak ada SMA di Nggak ada luar. SMA, Iya. nggak ada salahnya. Makanya ada penyetaraan. Ada penyetaraan. Tapi dia betul. goreng kan, dia goreng bisa, kan. bisa digoreng. Celahnya tuh Ini besar celahnya tuh di wah, dia situ. goreng habis. Mana ada Singapura Iya. sekolah menengah atas Nggak ada. Iya. Orchard. Nggak ada. Ada itu. Masuk tuh semua tuh dari sini jebret. Iya. Setahun lagi kita Jadi pusing. permainan Aduh. diksi, permainan diksi, Diksi, permainan narasi. diksi. Iya. terus. Kalau misalkan ijazah Gibran ini apa gagal, ijazah Kaisang. Iya, semuanya Semuanya. pasti. Iya. Semuanya. Jadi ini maraton nih Bang ya, masih Maraton. panjang. Keluarga Bapak Maraton Insinyur Joko ini. Widodo memang Masih lagi. panjang. Satu keluarga ini Hmm. cari celah semuanya. Aduh, sebenci itu ya dengan Pak Jokowi ya. Aduh, capek juga. Saya copy paste pernyataan seorang Rismond Senipar. Kalau gue benci kenapa rupanya? Gitu ya. Itu di salah satu stasiun TV besar. Hmm. Kenapa rupanya? Orang Medan itu bahasa orang Medan. Hmm. Kalau saya benci kenapa rupanya? Itu secara tidak langsung mengakui berarti. Mengakui bahwa dia ya udah no reason, Faktanya. tapi dia hate aja gitu. Iya. Nah, tapi Karena orang yang berani begitu tanda kutip loh, nggak mungkin dia berani bos kalau nggak ada belakangnya. tapi bukannya kalau kayak gitu itu adalah apa menebarkan kebencian? Nantangin ya, Iya, nantang. Nantangin. menebarkan kebencian gitu. Ya udah ada. Udah ada. Pasalnya udah ada. 28 ayat 2. Pasalnya udah ada. Oh, itu Itu yang kami laporkan. Iya. Udah. Itu Udah. lapornya. Iya, Udah. iya, betul. Udah ada 28 Jadi Iya. kita sudah menyimak perspektif politik dari Mas Andi selaku aktivis maupun pejabat transpartai. Kita juga udah tahu nih sampai di mana ini kasus politik, kasus hukumnya berjalan. Jadi udah terang benderang. Mungkin kita minta closing statement dari masing-masing. Silakan. Mas Andi dulu deh, gimana menurut sisi politisnya untuk ke depan ini kasus ini? Kasus ijazah. Ya, kasus apa aja ini? Saya rasa kalau kasus ijazah ini karena ini sudah masuk dalam proses hukum yang sedang berjalan sekarang, nggak perlu ditunggu, ini memang akan bekerja sesuai dengan Sudah mau game role-nya over gitu ya, gitu. yang Pak Jokowi ya. Akan sesuai dengan role-nya nanti ke depan. nggak. Makanya saya katakan Pak Jokowi itu tidak membutuhkan Pak Prabowo untuk hal-hal ini. Memang ini sudah terang benderang kok. Saya sampaikan bahwa ini kan seperti ayam putih terbang di siang hari kalau kata orang Padang. Iya. Ini loh, nampak kok dia begitu. Bersuluh matahari, bergelanggang mata orang banyak. Nah, itu kan katanya orang Padang kan, mana bisa Pak, artinya kalau ada spekulasi-spekulasi yang mengatakan bahwa ini dilindungi oleh, nggak ada. Pak Jokowi itu tidak butuh Prabowo untuk Tapi hal ini. apakah tujuan dalang di baliknya itu untuk menurunkan legitimasi Pak Jokowi akan berhasil atau tidak? Ya itulah tugas kami sebagai partai politik yang memang berada di pihak Pak Iya, Jokowi iya. untuk terus menyuarakan apa yang ingin kami bantah lewat hoax yang mereka sebarkan. Tuh. Tetapi kan begini sekarang, ini kan momentum politik masih lama.
ya kan. Ini kan kalau kita lihat momentum politik yang ada di depan kita ini kan 2029. Kalau misalkan undang-undang MK yang terbaru itu tentang pileg itu berarti 2029 sampai 2031 momentum politiknya. Ini kan sekarang baru 2026 sebentar lagi, masih 2 tahun lagi. Ya silakan aja sekarang, mereka capek-capek sendiri kok. Tetapi kalau hal-hal yang berurusan dengan hukum, berurusan dengan institusi terkait ijazah ini seperti KEP, Bawaslu, ya silakan aja mereka, kita nggak ikut campur. Tidak akan sama sekali mengurangi kadar daripada keaslian ijazah itu sendiri. Mau KEP itu mengatakan begini, mau ijazah di Bawaslu mengatakan begini, urusan mereka lah itu. Tidak ada urusan dengan jadi ijazah apapun itu. Nanti isu baru yang di-create, PSI dan kawan-kawan Udah pasti dong. Kan ini semua isu kalau kita lihat ada 4 sampai 5 edisi kemarin mereka membahas yang ini yang itu. Kan kita semua bisa bantah itu. Dan mereka nggak masuk kalau dari sisi begini. Kalau dari sisi pro dan kontranya, dari 4-5 serangan mereka terhadap Pak Jokowi kan kita selalu menang. Dalam arti kita selalu memberikan jawaban-jawaban yang logis berdasarkan data dan fakta. Kami tidak datang pada satu podcast, pada satu acara dan lain-lain dengan mengatakan bahwa kami mencintai Pak Jokowi, tidak. Tapi kami membawa data dan faktanya, bukti-buktinya. Sama seperti ijazah, tidak cukup mengatakan kami cinta Jokowi lalu itu asli. Tapi kami bawa loh, ini riwayat akademisnya, ini dan lain-lain. Sampai akhirnya orang mengatakan oh ternyata seperti itu. Problemnya adalah tone mereka menyerang Pak Jokowi ini lebih tinggi daripada tone kita sebagai pembela. Mereka bisa tampil 3 kali 4 sehari di TV, di podcast dan lain. Kami hanya 1 kali seminggu. Nah, misalkan seperti PSI, kami kan masih kerja konsolidasi, penguatan struktur dan lain-lain. Nggak cukup waktu kami meladani mereka 3 kali sehari. Itu aja problemnya. Obat itu bang. Tapi kalau kami mau dibuatkan forum sesengit apapun, saya katakan kumpulkan saya 9 sampai 10 profesor, ku hadapi sendiri, berani saya. Nggak ada masalah. Sampai saya menantang mereka kemarin, kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu, penjarakan saya seumur hidup. Serius saya. Yang di-upload itu ya? Tidak usah melalui pengadilan. Saya tanda tangan sekarang di atas materai. Kalau sampai ijazah Pak Jokowi palsu. Nah itu dari sisi pendukung politik Pak Jokowi. Nah statement terakhir dari Bang Ade sebagai orang hukum nih. Nah kita gimana nih nanti ke depannya nih? Ya paling tidak kita akan mempersiapkan apa yang telah kita sajikan oleh penyidik untuk bisa kita sajikan di pengadilan. Itu dulu. Bahwa kemudian ini akan berlanjut. Kami sih optimis ya bahwa ini berlanjut sampai ke tahap pengadilan. Karena yang mereka tunggu adalah bagaimana menghadirkan Bapak Jokowi di pengadilan dan mempermalukan. Jadi saya menjawab mereka di salah satu stasiun juga mengatakan. Tapi bahwa, itu memang Pak Jokowi wajib hadir nggak di? Wajib. Wajib ya. Saksi korban. Saksi korban itu wajib dihadirkan. Namun ada 2 pilihan di situ. Tetapi saya tidak mau mengungkap di sini karena kalau kita ungkap nanti menjadi bola salju tuh. Oh iya, bisa disobol ya. Jadi bola salju. Biarkan aja kita simpan dulu. Tapi saya yakin hadir. Saya yakin hadir. Pak Jokowi hadir. Dan itu adalah kewajiban hukum, ya kan? Calling is law namanya kan. Artinya panggilan hukum sehingga harus hadir ya. Jadi itu yang akan kami persiapkan. Kami sudah tidak berbicara lagi bagaimana dia menghentikan suatu restoratif justice atau SP3, itu sudah kami tidak pikirkan gitu. Karena kalau kita memikirkan sampai ke situ, itu hal yang mungkin di luar nalar menurut kami sebagai tim hukum ya. Termasuk bersama-sama dengan tim hukum Merah Putih dan ada beberapa lah yang juga dimotori dari berbagai relawan yang ada. Bahwa kemudian ini yang kita pikirkan bahwa saksi-saksi termasuk Bang Dian ini. Bang Dian Sanji juga menandatangani kalau nggak salah 18 sampai 20 lembar ya. Iya, BAP itu. Karena saya cek kemarin Pak Dian Sandi ini adalah saksi saya juga. Saksi kunci kami di laporan kami saksi kunci. Saksi kunci kami juga di laporan kami, di laporan Pak Jokowi pun saya juga menjadi saksi di laporan Pak Insinyur Joko Widodo gitu. Jadi memang di switch ya semua termasuk UGM juga saksi juga di kami. Jadi semua menandatangani 18 sampai 20 kesaksian sebelum menandatangani disumpah dulu kan. Nah, pasti ada akte sumpahnya kan, Mas. Ya, betul. Jadi semuanya di ini kita ikuti. Harapan kita setelah pencekalan
setelah diperiksa 5 orang, mau itu 3-4 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan, pemeriksaan itu sampai kelar, kami berharap ya tentu harus ada penahanan. Saya tetap optimis kok. Firm ya, firm. Setelah firm. pencekalan, dia harus ditahan. Jadi walaupun kita satu frame ini harapan dari Bang Ade. Ya. Kalau harapan saya berbeda ya, jangan sampai digabungkan. Jadi harapan dari kami tetap Iya, harus bisa lakukan penahanan. Kenapa? Iya. Efek jerah, bos. Iya. Kira. Kalau nggak ada efek jerah, ini akan dicontoh. Bahkan orang di daerah, di desa-desa akan melawan bupatinya. Orang nggak dipenjara kok. Betul. Orang nggak dipenjara kok. Mau dia hina sehina-hinanya, mau dia katakan hal-hal yang jorok, nggak akan dipenjara. Ini dampak nasional yang akan terlihat sampai ke tingkat daerah. Hati-hati Bapak Polisi ya, bahwa jangan juga kita memberikan sesuatu ruang bagi kejahatan, apalagi itu terbukti, ya, dan ada kewenangan di situ, tapi kita tidak gunakan kewenangan, akan berimbas panjang. Harapan saya adalah tetap on the track, Polda Metro. Kami dukung apapun itu keputusannya, tapi tetap digunakan kewenangan sebaik mungkin. Itu harapan kita. Iya. Gitu. Jadi Oke, bro. sepertinya seperti itu ya perkembangan kasus ini semakin menarik. Tapi untuk penutup, saya ingin menyampaikan pesan bahwa sebenarnya kalau misalkan kita perhatikan nih Bang, ini tuh kasus ini tuh seperti spiral. Gitu. Jadi akumulatif lagi, bukan untuk menjatuhkan tapi untuk menebar rasa amarah terhadap yang di atas. Dan targetnya itu, walaupun sekarang nih belum kena anak muda, tapi nanti 2029 kalau misalkan ini tidak dilawan, dampaknya akan kepada anak muda. Akan kerasa banget. Dan seperti itu kok. Spiral akumulatif lama-lama jeder gitu. Jadi kita harus tetap melek politik, terutama melek real politik, karena Terutama sebenarnya- Gen Z ya, jangan abai, jangan ini ya. Sebenarnya jangan abai, dan saya tahu yang nonton rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, mungkin anaknya bisa dibimbing lebih baik lagi. Kalau penontonnya real politik itu didominasi Gen Z atau milenial? Didominasi Campur milenial sih. Oh, atas, campur. tapi ada beberapa Gen Z yang nonton. Cuman rata-rata tuh umurnya tuh berapa ya Bang? Ya, Itu yang paling penting. iya. 25 sampai Orang yang sadar politik itu sebenarnya 25 sampai 50. 25 sampai 50 tuh lumayan sadar politik ya, di situlah. Nah, jadi kalian yang menonton di rumah selalu melek real politik, karena di mana-mana ada skema Machiavelli yang berjalan. Ya sudah. Mungkin itu aja ya Bang. Ya. Oke, terima kasih Oke. Bang Sandi. Sampai jumpa Terima di kasih. politik selanjutnya. Bang Terima kasih. Ade. Terima kasih. Dan kita Terima kasih, sampai jumpa di real politik selanjutnya, di mana kita menelanjangi fakta-fakta.